pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari sama-sama yuk. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Gloria. Yes. Saudara, kalau kita ngomong value and foundation, jadi tema tahun ini di Home Church itu kita ngomongnya We Are The Church gitu. Nah, bulan ini kita ngomongin soal value and foundation. Wah, menarik buat saya. Dan berat juga buat saya secara pribadi pasti untuk sharing ini. Nah, pertama yang kalau kita value and foundation, kenapa di awal tahun ini, saya baru menyadari juga ini refleksi saya di tahun 2021. Tahun 2020 maupun 2021 itu tahun yang menurut saya tahun yang cukup berat. Nah, tahun 2020 saya udah ketar-ketir ini mau seperti apa, tapi akhirnya bisa dilalui lah di tahun 2020. Tahun 2021 saya ngalamin juga situasi yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah kehilangan papa mertua saya karena COVID juga. Bahkan oma saya yang ada di Jambi juga kena COVID. Gara-gara kena COVID dan akhirnya harus meninggal dunia. Nah, kalau kita nggak ngerti soal value and foundation kita kita tahu core-nya kita, saya rasa nggak ada ucapan syukur yang bisa keluar dari mulut kita. Dalam tahun 2021 apa yang saudara alami, mau saya alami, kayaknya nggak ada sebenarnya mungkin alasan kita tetap mengucap syukur. Tapi karena fondasi kita adalah Tuhan Yesus sendiri, itulah yang membuat kita mengerti artinya ucapan syukur. Amin, saudara. Saudara, oke. Saya tuh waktu itu dalam mempersiapkan hal ini, saya tuh tanya sama istri saya gitu. Istri saya tuh, saya selalu nanya, ini gimana ya kalau saya mau nyiapin sebuah khotbah kayak gini, saya nanya ke istri saya. Dia cerita kemarin ada salah satu anak Sunday School kita, namanya Leona. Dan ini ada di Instagramnya Home Church gitu. Dia ngomong soal value are important and it can be the right guide to our daily action and decision. Dari seorang anak kecil bisa ngomong value itu kayak gini gitu. Inilah yang menurut saya membuat saya pingin tahu tentang apa sih sebenarnya yang baik buat kita untuk bisa seperti ini. Karena ya kita ngomong anak kecil aja mengerti gitu bahwa value itu sangat penting buat kita untuk tahu mana yang benar ataupun yang salah gitu. Nah, dalam waktu saya mencoba mencari tahu, mencari pembahasan yang mau saya bahas hari ini, saya ketemu satu yaitu di Matius 16. Jadi kalau teman-teman tahu kalau di Matius 16 ini adalah surat Matius yang ditulis waktu mereka berjalan sama Yesus gitu. Jadi saya mau bawa saudara dalam sebuah perjalanan itu dari ayat pertama sampai nanti ke intinya yaitu di pengakuan Petrus, saudara. Nah, kalau kita lihat saudara di ayat 1 sampai 4. Jadi Yesus bersama murid-muridnya ketemu sama orang Farisi sama orang Saduki. Jadi singkat cerita itu ada orang Farisi sama Saduki yang ngomong
soal bagaimana dia mau menguji Yesus nih. Dia menguji Yesus, ketika dia menguji Yesus dia bilang gini, kalau engkau memang Tuhan lah ibaratnya, engkau bisa kasih tanda lah dari sorga gitu. Nah, kalau saya jadi Yesus, mungkin saya marah banget nih sama orang-orang kayak gini. Saya mungkin akan turunkan sesuatu dari sorga, ngadep ke mereka dan membuktikan saya adalah Yesus gitu. Saya adalah Mesias gitu. Tapi yang menarik buat saya, Yesus tuh memang pribadi yang dewasa. Pribadi yang kayaknya gak mau terlalu nurutin orang-orang yang gak penting buat saya ya. Buat saya gitu. Jadi Yesus itu malah mengeluarkan sebuah statement yang kadang-kadang juga membuat saya ataupun saudara kalau ngebaca pasti berpikir, apa sih maksud Tuhan? Nah kalau kita boleh baca di ayat 2 sampai ayat 4, yaitu pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, saya bilang gak ada salah kalau kita mau minta tanda sama Tuhan gitu. Saya tidak pernah bilang statement itu salah. Tapi memang Tuhan, Yesus sendiri tuh mengingatkan ke kita bahwa semua itu gak dimulai dengan hanya cuman tanda. Semua itu Tuhan tuh bekerja dengan pribadi kita masing-masing gitu. Jadi ada seringkali ada orang yang melihat tanda sesuatu, ada juga yang nggak melihat tanda sesuatu. Balik lagi sama hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhannya, mau tanda gimana pun nggak akan pernah bisa kita lihat. Sama kayak orang Farisi sama Saduki. Apa sih yang membedakan mereka sama anak-anak Tuhan? Mereka mengerti soal Taurat Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi inilah yang membedakan kita sebenarnya anak-anak Tuhan dengan orang-orang seperti ini. Jadi fokus kita harusnya jadi mengenal Tuhannya. Tanda adalah sebuah bonus, tapi mengenal Tuhan itu harus sudah jadi sebuah kepastian buat kita. Amin saudara. Lanjut lagi situasinya, wah menarik sekali di ayat 5 ayat sampai 12. Kita baca sama-sama. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan. Jadi mereka sudah menikmati mujizatnya Tuhan waktu itu, gitu. Jadi Tuhan ingatkan lagi tuh. Gitu. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan, aku berkata kepada waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi perjalanan ini enggak membuat murid-murid Yesus juga mengenal Yesus sepenuh hati. Dan mereka mengerti Tuhan Yesus banget gitu. Dan perjalanan inilah yang sebenarnya membuat kita harusnya makin lama, makin mengenal Yesus sendiri gitu. Jadi mau berapa lama, mau berapa singkat, itu enggak menentukan seberapa banyak kita mengenal Tuhan Yesus gitu. Pada dasarnya kalau kita memang memiliki hati kita ingin mengenal Yesus, ya kita harus dekat sama Tuhan Yesus. Sampai kita makin lama makin mengerti Tuhan Yesus. Amin saudara. Selanjutnya yang paling menarik buat saya adalah di sini. Buat saya setelah proses demi proses, saya masuk ke dalam pengakuan Petrus. Nah, saudara, kalau saudara lihat di soal pengakuan Petrus ini saya coba paparkan ada 3 tempat di Injil yang berbeda, yaitu Injil Matius, Markus maupun Lukas. Namun, semuanya secara garis besar menceritakan hal yang sama. Tapi menariknya, cuma di kitab Matius yang menyatakan lebih dalam lagi, gitu. Jadi kalau kita lihat, kita boleh baca bersama-sama ya saudara di Matius 16, 13-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara lihat, kata-kata ini, kalau saudara boleh lihat di sini, mereka belum tahu siapa sih sebenarnya anak manusia. Bayangkan mereka sudah berjalan, saudara, berjalan melihat mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan, Yesus lakukan, tapi mereka nggak bisa jawab siapa anak manusia itu. Gitu. Begitu Yesus tanya lagi tuh, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara bisa lihat juga bahwa Simon Petrus yang menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Cuman satu-satunya orang yang berani dengan lantang dia ngomong seperti itu. Bahkan ayat di Markus maupun Lukas juga menyatakan hal yang sama. Bahwa Petrus menyatakan dengan tegas, karena ada tanda bacanya ya. Tanda bacanya yang tanda seru itu menyatakan sebuah ketegasan daripada si Petrus sendiri. Nah, Yesus lanjutnya kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah saudara, dari detail ini, dari detail yang di 16 ayat 17, menarik buat saya untuk kita boleh mengulik siapa yang namanya Petrus. Yang pertama, Petrus adalah nelayan, saudara. Dia seorang nelayan, dia bukan orang besar, dia bukan orang pemerintahan, dia bukan orang siapapun, tapi dia adalah nelayan yang ditunjuk sama Yesus untuk menjadi muridnya. Kedua adalah dia seringkali adalah orang yang dominan. Kita bisa lihat banyak referensi yang mengatakan bahwa salah satu pemimpin di murid-murid Yesus adalah Petrus, gitu. Ketiga adalah orangnya tuh juga antusias. Jadi saudara tahu dia waktu dia disuruh Tuhan apapun kayaknya dia mau langsung gitu. Dan orangnya memang gak sabaran juga. Lalu mungkin yang paling terakhir ada kisah pengkhianatan dia, artinya dia gak mengakui Yesus waktu itu Yesus mau disalib. Jadi hal-hal ini membuktikan bahwa Petrus ini adalah seperti manusia biasa pada umumnya, bukan siapa-siapa. Tapi dia bisa jadi muridnya Yesus gitu. Latar belakangnya siapapun, tapi dia tetap jadi bisa murid Yesus gitu. Dia bisa menjadi terdepan, dia bisa menjadi seseorang yang memang kita tahu sampai akhir hayatnya, akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Walaupun tragisnya kehidupan dia di akhir, tapi dia tetap untuk menjunjung tinggi namanya Yesus. Dia tak percaya sama Tuhan gitu. Nah, dari sini sebenarnya ada beberapa hal ayat-ayat ini yang menurut saya mau kulik agak lebih dalam, saudara. Nah, kalau kita lihat tadi yang kita bilang bahwa Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Yesus buat si Petrus adalah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara, buat saya ya, kalau mungkin kita di organisasi gitu ya, kadang-kadang kita suka namanya juga mungkin menyenangkan hati atasan kita. Jadi kadang-kadang kita say yes aja, ABS gitu ya, asal bos senang gitu, asal babi senang. Saya kalau di kantor kayak gitu juga tuh, ABS katanya, asal babi senang. Tapi pernyataan Yesus tuh tahu pikiran, hati kita, semuanya Yesus tuh tahu gitu. Mau ngomong apapun Yesus juga akan tahu gitu. Tapi pernyataan Yesus bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus tahu isi hatinya Petrus. Dia tahu kemurnian hatinya Petrus ketika dia mengucapkan hal itu.
kita mau ngomong apapun di hadapan Tuhan, dia sumber segala sesuatunya. Dia tahu segala sesuatu isi hati kita. Jadi kemurnian inilah yang mungkin kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk sama Tuhan. Kedua adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Kenapa ya? Menurut saya agak menilik, kenapa Tuhan harus ngomong kayak gini untuk mempertegas bahwa engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya coba cari referensi saudara. Petrus itu ternyata kalau bahasa Yunaninya adalah batu kecil. Tapi mungkin banyak juga referensi ngomong batu besar, batu karang gitu. Nah, kenapa sih Yesus ngomong adalah Petrus ini? Menarik buat saya, ternyata kalau artinya adalah batu kecil dan akan mendirikan jemaatku, dan jemaatnya kita tahulah bahwa kumpulan orang percaya gitu ya. Yesus tahu dan dia memberikan statement engkau adalah Petrus, berarti kita itu adalah kecil sebenarnya. Kita tuh adalah partikel kecil yang tapi Tuhan memperhitungkan itu sehingga dia tahu bahwa bagian penting itulah yang menjadi sebuah bangunan tersebut. Jadi paling penting di dalam arti kata Petrus ini, batu kecil, saya dan saudara, kita tuh kecil di hadapan Tuhan. Tapi Yesus, Tuhan Allah kita, butuh kita untuk mendirikan jemaat-jemaatnya. Fondasi kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat yaitu value kita. Value kita adalah sikap dan tindakan kita yang kita lakukan dari firman Tuhan tersebut. Waktu Tuhan jadi fondasinya kita tahu apa yang keluar dari kita, apa yang dilihat orang di luar sana adalah value-nya kerajaan sorga. Gitu. Apabila kita punya sebuah landasan, gak akan pernah bisa lihat di fondasi itu berapa dalam, berapa yang tahan, tapi orang cuma bisa lihat rumahnya saudara. Ketika orang lihat rumahnya, orang akan berbondong-bondong untuk masuk ke sana. Itu semua tergantung dari apa yang kita isi. Fondasi udah menentukan kita betapa dalamnya. Tapi isinya di rumah itu kalau kita diperlengkapi dengan yang namanya Yesus sebagai pribadi, itulah yang Tuhan bilang bahwa memberkati orang lain, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, itu menjadi value-nya kita buat orang lain. Amin saudara, dan saya yakin dan percaya bahwa core value dari tempat kita juga ada discipleship. Jadi penting banget bahwa orang-orang bisa tahu bahwa orang-orang mau mengenal Yesus. Orang-orang mengenal Yesus, Yesus butuh kita sama. Kita partikel kecil, tapi bagian penting salah satunya adalah kita. Kita yang harus banyak menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita harus menceritakan tentang betapa Yesus dahsyat. Dan kalau ada orang yang tidak punya alasan untuk mengucap syukur, saudara bisa ceritakan bahwa diri saudara bisa mengucap syukur dengan banyak hal. Amin saudara.